Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dalam kondisi berpuasa. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat berpuasa menurut Imam Qurtubi pertama dilaksanakan oleh Nabi Nuh alaihissalam pada saat ujian Allah Subhanahu wa taala berbentuk banjir bandang yang menutupi seluruh dunia. Maka pada saat mereka telah selesai menghadapi ujian tersebut, maka Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan pada umatnya saat itu untuk melaksanakan ibadah puasa. Khusus untuk Rasulullah Muhammad SAW, ibadah puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijriah atau 18 bulan setelah beliau berada di Madinah. Sebelumnya Rasulullah sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Misalnya ibadah puasa Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, 15, ataupun ibadah puasa pada bulan Asyura. Alhamdulillah, kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hal puasa, sebagaimana tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya kita diminta untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Demikian juga dalam hadis yang lain, dalam hadis Bukhari, Rasulullah menyampaikan, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka berpuasalah kamu, berpuasalah kita semua, agar kiranya dengan niatan untuk mendapatkan dengan niat untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharap pahala, sehingga dapat diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Ada sebuah kisah yang terjadi pada saat sahabat Rasulullah yang bernama Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah menyebutkan dalam sebuah riwayat, dia menemukan ada dua sahabat yang berasal dari suku Qudha'ah, di mana dua sahabat ini pada saat mendapatkan panggilan jihad, maka mereka dengan semangat untuk melaksanakan panggilan jihad ini bersama-sama. Dan pada akhir perjuangan mereka, salah sahabat meninggal dunia dalam kondisi syahid, sedangkan satunya pulang dengan selamat dengan membawa kemenangan. Dan pada 1 tahun berikutnya, sahabat yang pulang membawa kemenangan ini mengalami sakit, kemudian meninggal dunia juga. Namun pada suatu ketika, Thalha bin Ubaidillah ini bermimpi, di mana seolah-olah dia bertemu dengan dua orang sahabatnya ini. Namun pas di depan pintu surga, ya, jadi dalam mimpinya tersebut, Thalha bin Ubaidillah mendapatkan isyarah bahwa mereka berada di depan pintu surga. Dalam pintu surga ini, sahabat yang meninggal kemudian itu yang dipanggil terlebih dahulu. Kemudian beberapa saat kemudian baru sahabat yang mengalami syahid dipanggil kemudian. Pada waktu Thalha bin Ubaidillah ini menunggu di depan pintu surga ini, dari dalam pintu surga keluar suara bahwa, wahai Thalha, belum waktunya kamu masuk ke surga ini, maka kembalilah kamu ke bumi. Pada waktu dia siuman, besoknya dia ceritakan kejadian tersebut, namun para sahabat yang lain tidak mempercayainya. Bagaimana seorang yang mati syahid itu dikalahkan dengan orang yang meninggal kemudian untuk masuk ke dalam surga. Kemudian hal ini disampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah memanggil Thalha bin Ubaidillah untuk menceritakan apa yang dalam mimpinya tersebut. Dan ternyata Rasulullah mengiyakan, memang benar apa yang kamu sampaikan itu. Kemudian para sahabatnya menanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seorang yang meninggal itu bisa mendahului dengan orang yang mati syahid? Maka Rasulullah menyampaikan, wahai sahabat, bukankah dia masih ada waktu 1 tahun sebelum meninggal dibandingkan temannya yang mati syahid tersebelum? Dia apakah sempat melaksanakan ibadah Ramadan? Ya Rasulullah, dia melaksanakan sempat.
Apakah dia masih melaksanakan ibadah-ibadah yang lain? Ya Rasulullah, dia melaksanakan ibadah yang lain. Ya, itulah yang menjadikan perbedaan antara sahabat yang meninggal karena syahid dengan sahabat yang lain meninggal kemudian. Dikatakan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah serta Abdullah, Rasulullah menyampaikan bahwa jarak antara orang yang satu dengan yang lainnya itu bahkan jarak melebihi antara langit dan bumi. Untuk itu mari kita semua menjalankan ibadah Ramadan ini semampu kita, sebaik mungkin, semaksimal mungkin, agar kiranya kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan maghfirah, dan kita mendapatkan itqu minan nar sebagaimana hadis riwayat Muslim. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi salah satu pengingat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.